Kali ini kita akan bahas hal tentang pelajaran IPA. Mungkin sekedar mengingatkan teman-teman tentang perubahan wujud zat. Ketika pelajaran IPA, SD atau SMP, kita mungkin pernah belajar berubahnya wujud zat padat menjadi gas itu menyublim. Berubahnya wujud zat gas menjadi air itu mengembun dan sebagainya. Dan kali ini itu adalah perubahan wujud zat gas menjadi wujud zat cahaya. Kenapa cahaya menjadi wujud zat? Ini bisa teman-teman lihat di video saya yang ini ya. Ada kisah ketika Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan, itu ingin membakar surga dan memadamkan neraka. Kenapa? Karena banyak orang itu beribadah hanya karena dua hal ini. Tidak tulus karena mencintai Tuhan atau atas dasar mahabbah. Mungkin terdengar konyol ya, atau mungkin kita akan menganggap hanya orang gila yang berkata seperti itu. Bagaimana mungkin membakar surga atau memadamkan neraka? Surga dan neraka ini sebenarnya konsep yang setengah logis bagi kebanyakan orang. Tapi dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana mekanisme perubahan wujud zat gas menjadi cahaya, perubahan wujud zat udara menjadi partikel-partikel cahaya. Sebagai kata kunci adalah ketika kita dulu waktu SD atau SMP pernah riset kecil-kecilan sebuah api lilin yang ditutup tabung atau mungkin gelas ya, kemudian apinya mati. Kenapa? Karena tidak ada oksigen. Nah, hal seperti inilah yang memungkinkan apakah neraka dari kata nar, api, itu bisa padam jika udara atau oksigen di dalamnya itu hilang. Dalam video ini akan saya ceritakan narasi, mekanisme, susunan bagaimana mungkin itu bisa terjadi, atau padamnya neraka itu menjadi sebuah kemungkinan. Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab dari 4 mazhab besar umat Islam, atau kita mengenalnya sebagai Imam Hanafi, itu pernah mengatakan bahwa api itu menjadi salah satu bahan yang bisa mensucikan diri. Dari logika, ketika ada tanah liat yang bercampur kotoran sapi atau kotoran kerbau, kemudian dibakar menjadi batu bata itu menjadi bangunan masjid, maka masjid itu sepenuhnya suci. Kenapa? Karena kotoran dan batu bata tadi, tanah liat tadi, itu sudah dibakar. Pengibaratan seperti ini, itu dari logika manusia dibakar di neraka, jiwa-jiwa dibakar di neraka, itu untuk mensucikan dirinya, kemudian menjadi penghuni surga. Disucikan lebih dulu, kemudian naik derajatnya menjadi penduduk surga. Inilah yang saya sebut sebagai intakol atau intikol, perubahan wujud zat gas menjadi wujud zat cahaya. Kata intikol ini sendiri ada dalam hadis ketika Rasulullah wafat. Tapi sebelum kita menceritakan betapa beratnya wafat Rasulullah, saya akan ceritakan bagaimana mekanisme neraka yang mungkin saja bisa padam. Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa api tanpa oksigen itu padam. Oksigen itu dari udara, dari angin, bagian dari angin, hawa, hembusan dan sebagainya. Angin itu dalam Quran pakai kata riha, dari kata roha, ruha, arwah. Maka ruh itu harus dibakar di dalam neraka agar menjadi cahaya. Ruh ini ibarat oksigen. Hasil dari pembakaran itu ada cahaya, partikel cahaya. Maka ruh-ruh yang kotor itu harus mengalami pembakaran, dibakar agar menjadi
jiwa-jiwa suci yang berbentuk cahaya seperti yang saya jelaskan dalam spektrum jingga di video yang ini. Dalam Quran itu ada penjelasan bahwa bahan dasar neraka adalah batu dan manusia. Batu itu dari tanah dan air yang memadat. Manusia itu tercipta dari tanah dan air. Maka jika diibaratkan analogi ini, bahwa batu itu menjadi penghuni api, yaitu manusia-manusia yang melakukan dosa yang sangat fatal, yang sangat kejam, itu akan menjadi dasar dari api yang membakar itu. Apakah ada analoginya di semesta fisik ini? Ada, yaitu batu bara. Bara itu dari bahasa Arab, baro, yang artinya memelihara. Batu yang memelihara api di dalamnya. Itu seperti halnya tanah dan air, manusia yang tercipta dari tanah dan air, tapi dalam dirinya selama masa hidupnya itu memendam dendam, kemarahan, kejahatan yang sangat besar. Mereka adalah golongan orang-orang yang menjadi dasar dari pembakaran itu. Kemudian manusia yang berbentuk jiwa atau ruh atau oksigen tadi pengibaratan, itu akan menjadi cahaya secara otomatis, berintikol, berpindah menjadi wujud zat yang lain. Dan ketika ruh atau oksigen yang dibakar dalam api ini habis, maka seketika itu pula neraka api itu padam dan tidak ada lagi jiwa-jiwa yang masih tergolong baik, ya, dosa-dosanya mungkin tidak terlalu besar ketika hidup di dunia. Mereka sudah menjadi para penghuni wilayah cahaya atau 7 spektrum cahaya di video yang saya jelaskan ini. Sedangkan batu tadi yang menjadi bahan bakarnya itu akan tetap di sana sampai entah kapan batu itu menjadi hancur, kemudian menjadi debu, menjadi udara, dan pada akhirnya menjadi bagian dari cahaya, partikel, elektron, atom, dan sebagainya. Itulah mekanisme dari batu, tanah dan air yang memadat, kemudian oksigen yang menjadi bahan pembakaran api atau ruh, riha, roha, arwah yang menjadi bahan bakar api yang menyala, kemudian perubahan wujud zat gas oksigen itu atau ruh itu menjadi cahaya, partikel cahaya. Apakah Rasulullah ketika meninggal juga mengalami hal ini? Tidak. Rasulullah berintikol ketika masih dalam kondisi hidup atau ketika beliau sedang mengalami ajal, ya. Maka kenapa beliau itu merasakan kesakitan yang luar biasa? Bukankah Nabi Muhammad tidak mengalami sakaratul maut? Betul. Itu karena doa beliau ingin merasakan siksa yang paling berat dari umatnya ketika berintikol di dalam api atau neraka tadi, tanda kutip, ya. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah agar ditimpakan seluruh siksaan umatnya kepada beliau. Itu bukan siksaan ketika hidup, tapi itu adalah merasakan bagaimana siksa terberat umat Rasulullah ketika mengalami intikol itu di dalam api atau neraka. Mungkin itu mengapa Jibril tidak mau menatap wajah Rasulullah, memalingkan wajah sambil menangis. Saking beratnya siksaan yang Rasulullah terima ketika sakaratul maut itu atau menjelang ajal, dan mengalami siksaan paling berat umatnya di dasar neraka, di neraka yang paling dalam. Dan pada akhirnya Rasulullah berdoa pada Allah agar umatnya itu diterima taubatnya, tidak seperti diterima taubatnya Nabi Yunus atau Nabi Adam ribuan tahun. Umat Rasulullah akan diterima taubatnya hanya dengan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, maka masuklah dia ke dalam surga, atau diringankan masa pembakaran tanda kutip ketika mengalami proses intikol itu, perubahan wujud zat gas dari ruh, angin, menjadi wujud zat cahaya atau nur. Betapa cinta Rasulullah kepada umatnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad.